prodi loh. Yang pertama ada prodi Teknologi Navigasi Udara, yang kedua ada prodi Teknologi Bandar Udara, yang ketiga ada prodi Manajemen Lalu Lintas Udara, dan yang terakhir yang keempat ada prodi Teknologi Pemeliharaan Pesawat Udara. Dan sekarang ini kita lagi ada di Laboratorium Teknologi Navigasi Udara. Kita bisa lihat di sini ada adik-adik dari prodi Teknologi Navigasi Udara. Kita lihat yuk, mereka lagi belajar apa sih? Halo. Halo Mas. Kita bisa ngobrol-ngobrol sedikit nggak? Boleh. Boleh ya. Dengan Mas siapa? Dengan Muhammad Nur Sarifuddin sebagai instruktur di Politeknik Penerbangan Makassar untuk prodi TNU. Prodi TNU. Iya. Bisa minta tolong dijelaskan sedikit prodi TNU itu apa, dan nanti kalau misalnya di bandara itu kerjanya apa sih? Karena kan kalau misalnya di bandara ini kita taunya kerja tuh pilot, terus pramugari, ya sebagainya itu. Kalau di TNU gimana? Kalau di TNU sendiri itu singkatan dari Teknologi Navigasi Udara, yang dimana kita sebagai teknisi yaitu menjaga dan merawat peralatan-peralatan navigasi, komunikasi, dan surveillance. Sama halnya juga menjaga perasaan wanita. Oke, lanjut terus. Terus juga di TNU itu kita juga mempelajari tentang peralatan-peralatan komunikasi seperti bagaimana caranya pilot berkomunikasi dengan ATC. Dengan motonya kita, how can the pilot and ATC communicate by us. Seperti itu. Bagaimana caranya pilot dan ATC itu berbicara tanpa kami. Oh gitu. Jadi belajar bekerjanya itu di belakang layar ya? Belakang layar lebih tepatnya. Belakang layar, tapi itu sangat berperan penting ya? Berperan penting bagi penerbangan dan keselamatan. Kirain berperan penting bagi hubungan kita. Wah. Oke. Jadi di sini saya pengen tanya tentang alat ini. Siapa yang bisa menjelaskan? Kamu di paling depan. Jadi di sini saya akan menjelaskan sebuah peralatan yang bernama localizer yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai garis tengah runway kepada pesawat supaya pesawat bisa mendarat tepat berada di tengah runway. Di sini sinyal diolah di power amplifier, kemudian akan diteruskan ke peralatan yang bernama antena distribution unit. Di sini berfungsi untuk mendistribusikan sinyal dari peralatan localizer sendiri menuju ke antena. Di antena ini sendiri sinyal akan dicuplik dan juga akan dipancarkan. Pada saat pemancaran sinyal juga akan dicuplik oleh remote control, yaitu yang bernama remote control monitoring unit, monitoring system. Di sini semua bisa dikontrol dan juga bisa dimonitoring menggunakan peralatan ini oleh seorang engineer. Terima kasih Kak. Sekarang saya mau tahu tentang antena yang besar ini yang ada di belakang. Bisa menjelaskan siapa yang menjelaskan? Ya. Sekarang tahu nih. Paling belakang. Adik Farah. Jadi di sini ada marker beacon. Jadi marker beacon itu berfungsi sebagai menginformasikan kepada pesawat apakah pesawat tersebut sudah menuju kepada runway. Nah, ada 3 marker beacon, itu ada outer marker, middle marker, sama inner marker. Untuk outer marker itu jaraknya 7 km sampai 12 km dari ujung runway, dan indikator pada pesawatnya itu berwarna biru. Dan yang kedua itu ada middle marker. Middle marker itu jaraknya 1050 meter dari ujung runway, dan indikator pada pesawat itu berwarna amber atau jingga. Dan yang terakhir ada inner marker. Inner marker itu jaraknya 450 dari ujung runway, dan indikatornya berwarna putih. Siap, cukup Kak? Oke, sekarang saya mau tahu tentang alat di samping ini, karena saya lihat ini mirip-mirip aja, serupa tapi tidak sama kayaknya. Siapa yang bisa menjelaskan tentang ini? Ya. Itu namanya DDEK. Bisa sendiri? Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu bagian dari ILS, Instrument Landing System atau alat bantu pendaratan. Alat ini dinamakan glide pad. Glide pad adalah sebuah alat atau instrumen yang digunakan untuk menentukan atau memberitahu sudut 3 derajat kepada pilot atau pesawat sebelum melakukan pendaratan. Untuk cara kerjanya, dari glide pad ini sinyal akan diolah lalu akan diteruskan ke
GladePad Antenna Distribution Unit. Nah, setelah dari sini, sinyal akan dipancarkan oleh antena GladePad. Antenanya seperti ini. Sebelum sinyal dipancarkan, sinyal akan dicuplik oleh GladePad Main Combiner Unit seperti ini. Untuk sinyal dicuplik untuk dikontrol melalui remote control monitoring system. Nah, dari sini para teknisi atau engineer tidak perlu langsung menuju ke lokasi untuk mengontrol atau mengendalikan alat GladePad tersebut tadi. Untuk peletakannya di sebelah hardware atau di tepi hardware. Berikut gambarnya. Jadi seperti ini, antenanya tersusun 3, ada 1, 2, dan 3. Terima kasih. Siap. Tepuk tangan dulu ya, Umi. Makasih banyak ya Mas sudah dikasih kesempatan untuk sharing-sharing dengan Prodi TNU. Next kita bakal sharing-sharing ke 3 prodi lainnya yaitu TBU, MLLU dan juga TPPU. Oke, kita tes semangat dulu ya sebelum ini selesai.